setelah 1 bulan aku dapat email dari driving school kalau bilang, hai, kita udah terima data-datamu, sekarang kamu udah eligible untuk ambil tes tertulis. Nah, kalau kamu mau tes, tolong kasih tahu kami gitu 2 minggu sebelumnya kalau kamu mau tes. Nah, aku ini salahnya karena terlalu rempong sana sini dan aku juga banyak pekerjaan, aku tuh belum mulai belajar teorinya. Jadinya ya udah aku baru mulai belajar bulan 10. Aku bilang oke lah, karena waktu itu aku tahu aku harus pindah ke Bablingan. Ya udah aku bilang nanti aku sekalian tes aja kalau aku pindah gitu. Nah, gimana sih tes teori di Jerman itu? Jadi tes di sini teori ini pilihan ganda. Pas tes itu ada 30 pertanyaan pilihan ganda, bisa gambar, pertanyaan biasa, atau ada video, yang masing-masing pertanyaan itu berbobot 2 sampai 5 poin. Dan kamu nggak boleh maksimal poin salahmu itu 10 poin. Jadi kapan kamu 11 poin salahnya, kamu harus ulang lagi. Nah, untuk belajar ada banyak cara, ada buku, tapi sekarang kan di mana-mana aplikasi kan. Jadi aku beli aplikasi. Aku buatnya ini tes tertulisnya dalam bahasa Inggris. Soalnya aku ngerasa bahasa Jermanku masih belum cukup bagus untuk banyak kata-kata teknis kan. Ya udah, jadi aku ada app namanya Freshine. Itu aku beli premiumnya kalau nggak salah 5 euro, 80.000, jadi aku bisa ganti bahasa Inggris. Nah, totalnya kalau nggak salah ingat ada 1.200 pertanyaan. Jadi aku latihan lah, dan itu kayaknya tiap 6 bulan ada set pertanyaan yang ganti. Bukan ganti sepenuhnya, tapi ada pertanyaan yang dihapus dan pertanyaan yang diganti. Jadi biasanya ada pilihan, kamu mau ambil ujian kapan nih, supaya tahu setnya yang mana kan. Nah, aku belajar. Tapi belajarnya itu kayak, alah, ya udahlah, nanti biarin gagal aja 1 kali. Ntar berikutnya, yang kedua berhasil. Jadi yang pertama itu kayak ogah-ogahan gitu loh belajarnya. Dan aku juga lagi sibuk pindah-pindahan, jadi kayak nggak serius banget. Dan wajar lah kalau pertama kali aku ikut itu gagal. Aku deg-degan sih, tapi gagal juga. Waktu itu total poin salahku 18 poin. Aku bilang which is not bad lah untuk first try, karena aku emang dengar dari orang-orang emang susah untuk lulus. Ya udah, terus yang kedua aku daftar 1 bulan berikutnya karena aku bilang oke, I have time to learn gitu kan. Tapi dasar kayaknya aku emang orangnya kalau belajar sukanya yang kepepet gitu loh. Jadi aku mulai belajar kayak seminggu 2 minggu sebelumnya, dan aku juga nggak serius. Jadi aku baru dari 1.200 itu aku kayaknya. Jadi di app itu kamu bisa nge-track berapa pertanyaan yang kamu udah jawab benar 2 kali, berapa pertanyaan yang kamu salah 2 kali, berapa pertanyaan yang setidaknya kamu pernah jawab 1 kali maupun benar atau salah. Dan pada saat itu pun aku tuh belum selesai sebenarnya untuk jawab semua 1.200 pertanyaan ini, masih 600 sampai 700 jadinya. Tapi aku sering latihan, cuma belum ada mindset aku harus selesai semua, masih menyepelekan lah aku sebenarnya, to be honest. Nah, pas kesana kedua kali ya gagal, tapi kali ini gagalnya 12 poin apa? Enggak, 11 poin. Itu kayak dikit lagi kayak ya udahlah, aku bilang next time. Jadi aku pengennya ujian itu akhir bulan 3, tapi corona happened. Mereka harus tutup semua driving school, jadi aku nggak bisa ikut ujian, dan semua ujian itu dibatalkan karena mereka menganggap di saat ini ya nggak terlalu penting kalau kamu belajar nyetir. Ya masuk akal sih, karena you have to stay at home, right? Nah, terus jadi sambil menunggu, maksudnya kapan dia buka, aku harusnya belajar nih, tapi ya udah leha-leha sampai datang tagihannya. Kan tagihannya aku kaget lihat, karena itu mah nggak sesuai bayanganku. Setauku emang tes itu 30 euroan. Ternyata 30 euroan itu hanya untuk biaya administrasi dari TUV ini. Dan ternyata dari driving schoolku juga mereka charge gitu loh untuk biaya administrasi mereka ngurusin aku daftar exam ini. Which is 1 kali ujian ya sekitar 1,4 jutaan. Nanti untuk biaya aku bakalan bahas lebih lama, di akhir. Tapi itu kayak aku kaget itu loh, kayak astaga, ini uang itu aku bisa dikit lagi, maksudnya nabung-nabung dikit udah bisa pergi kemana ke, udah bisa pulang ke Indo ke, atau nggak bisa pulang juga, cuma maksudnya udah bisa nambah-nambah kayak pulang ke Indo. Itu kayak aku nyesal gitu loh, kayak penyesalan emang selalu datang terlambat kan kalau namanya awalnya pendaftaran. Cuma kayak kenapa aku nggak aware gitu? Ini emang salah aku karena aku emang udah dikasih tau harganya, cuma aku miss gitu kalau emang dari merekanya juga aku harus bayar ke driving schoolnya, bukan hanya ke penyelenggara ujiannya doang. Nah, ya aku bilang oke, next time I would be better, I would pass it. Nah, terus udah itu kan aku masih leha-leha nih, karena masih kayak karena mahal aku masih nggak mau dulu kan langsung ambil. Nah, manajerku telepon, aku nggak angkat, terus akhirnya di SMS. Cuma singkat aja kayak gini, dah lah, aku mau tanya, gimana ya proses transfer SIM-mu? Aku langsung astaga, udah ditagi, emang sih udah lama. Kayak aduh, udah ditagi. Ya mau nggak mau aku akhirnya
telepon. Waktu itu lockdown udah mulai reda, jadi aku tanya, halo, kapan ya paling ujiannya paling cepat? Terus bilangnya, oh 4 hari lagi. Terus aku bilang, ya buset 4 kali lagi, nggak mungkin aku belajar 1.200 pertanyaan 4 hari. Aku bilang, next time-nya kapan lagi ya? Terus bilang 10 hari lagi. Ya udah aku ambil 10 hari. Jadi semenjak itu aku tahu, hatiku tuh udah nggak tenang gitu loh. Soalnya aku bilang, ini the matter of 100 euro nih, 1,5 juta nih. Kalau nggak lulus ya duit lagi nih. Nah, aja ya udah, jadi setiap hari aku pulang 1 jam belajar gitu. Kalau di sela-sela di kantor, kalau lagi nggak ada kerjaan atau misalnya lagi agak luang dikit 5-10 menit, kerja lagi beberapa soal gitu. Jadi emang betul-betul ini hafalan gitu, itu harus ada di kepalamu. Maksudnya hafalan ini ya nggak bisa tebak-tebak aja, tapi semuanya emang logika. Cuma kadang-kadang ada beberapa kayak rumus gitu loh, kayak misalnya eh kalau misalnya mobil jalan 50 km, 50 km, kamu mau stop berapa meter mesti jarak mobilmu dan mobil ke depan, entahlah, aku udah lupa. Lupa, cuma ada yang kayak gitu, dan mau nggak mau ya kamu harus sering latihan jadinya intinya. Dan akhirnya aku latihan, aku weekend itu aku nggak keluar ya, emang corona juga sih, tapi aku kayak belajar. Dan akhirnya pas tes aku kayak deg-degan ini kan, aduh kalau ini udah ketiga kali, malu-malu aku. Soalnya juga kalau kamu daftar pas masuk ujian itu kelihatan kamu itu, maksudnya dari pengunjung doang sih, kelihatan di komputer kamu tuh udah gagal berapa kali. Jadi kayak aduh, memalukan gitu, udah gagal 2 kali, ini ujian ketiga kan. Akhirnya aku tes itu, aku kayak berdoa kayak aduh semoga ini berhasil, waktu itu masih bulan puasa ding, sebelum lebaran. Dan akhirnya pas aku itu kan, kalau kamu udah selesai tes kamu klik submit, kayak loading 10 detik itu, kayak aku serasa 1 tahun gitu loh. Dan pas muncul you pass the test, kayak alhamdulillah. Terus aku salahnya 10 poin ding. Dan itu lucunya, pertanyaan yang aku kira benar itu salah. Dan yang aku kira aduh aku nggak bakal lulus, karena ada beberapa pertanyaan yang aku nggak agak ragu, dan itu poinnya lumayan gede. Ternyata itu yang benar. Jadi kayak aduh 1 poin lagi salah, aku harus ngulang lagi kan. Akhirnya lulus.